Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangannya yang biasa datang sore. Ya. Karena apa? Karena sore nanti tidak ada, ya, dari ibadah digabung dengan pagi karena habis ini kita akan lomba. Kita akan lomba ya. Nah, rupanya sudah siap dengan baju putih semua nih. Ini yang langsung dipakai tadi ya. Ya. Dan hari ini temanya tadi sudah diberikan oleh Bu Ning ya, yaitu dipanggil untuk merdeka. Ya, dipanggil untuk merdeka. Saya landasi dengan Galatia 5 ayat yang ke-13. Mari kita baca Galatia 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ketika saya persiapkan khotbah ini, paling tidak saya breakdown jadi 3 poin ya. Yang pertama adalah dipanggil. Nah, kita akan bahas dulu dipanggil ya. Nah, bicara tentang ini, satu tokoh wanita yang mau saya jadikan contoh sampel di dalam dipanggil untuk merdeka ini. Ini ada di Yohanes pasal 4. Tapi ayatnya lumayan, ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca versi lengkapnya, silahkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-42. Cukup panjang ya. Saya akan bahasa Jawanya ya, pripili. Saya akan kutip beberapa ayat saja supaya mempersingkat waktu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu apa ceritanya di Yohanes pasal 4, ini pasti Bapak Ibu masih ingat kalau yang dulu sekolah minggu, yaitu bicara tentang seorang perempuan Samaria. Jadi Tuhan Yesus dari Yerusalem akan kembali ke Galilea. Dan ketika itu dia melewati sebuah area Samaria. Dan di sana dia ketemu dengan sumur. Dan Tuhan Yesus duduk di situ dan suruh murid-muridnya cari makan. Gue lapar nih, cariin padang dong ya. Ya, kemudian murid-muridnya pergi semua, kurang lebih ya, pergi semua, hanya tinggal Tuhan Yesus sendirian. Lalu kemudian satu perempuan datang untuk ambil air, padahal itu sudah siang hari. Ini aneh, kenapa? Biasanya perempuan, ibu-ibu masak itu pagi atau siang? Pagi, bangun pagi, nyuci, masak semuanya. Nah ini kok siang-siang baru nongol, sendirian lagi. Zaman itu biasanya satu kampung perempuannya datang ke ambil sumur bareng-bareng, pulang bareng-bareng sambil ngerumpi ya. Ya, sambil ngerumpi. Nah ini sendirian. Datang ketemu Tuhan Yesus, ketemu obrolan di situ, dan rupanya perempuan ini nggak mau datang pagi-pagi dengan teman-temannya karena rupanya suaminya ada 5. Ya, dan bahkan Tuhan Yesus bilang yang terakhir ini pun bukan suamimu gitu ya. Wah, ini mengacau, ini pelakor atau gimana ya. Tapi intinya terjawab sudah. Kenapa perempuan ini nggak mau datang pagi-pagi? Karena kalau datang pagi-pagi dia ketemu sama banyak perempuan yang lain. Oh, bisa digunjingin ya sepanjang hari. Karena itu dia milih siang. Dan rupanya siang itu dia ketemu Tuhan Yesus dan akhirnya percaya. Ini kurang lebih ceritanya seperti itu ya. Nah, ini saya ambil di dalam konteks khotbah pada pagi hari ini, yaitu dipanggil untuk merdeka gitu ya. Nah, Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi kita sudah paham konteks ceritanya. Saya akan kutip beberapa ayat. Ayat 3, Yesus pun meninggalkan Yudea. Di Yudea itu ada Yerusalem, dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Ini menarik.
Kenapa dikatakan harus? Kalau bagi orang Yahudi yang baca teks ini, dia akan langsung something wrong dengan kata harus. Kenapa? Karena ini bukan satu-satunya jalan. Kalau kita ngomong kita mau ke Ungaran, maka dari itu kita harus lewat Banyumane. Enggak juga. Kita bisa lewat Gunung Pati. Ya kan? Kita orang Semarang ngerti harus lewat Banyumanik. Siapa yang mengharuskan? Kita bisa lewat jalan lain. Ada banyak jalan menuju Ungaran. Ya, lewat Jogja juga bisa. Jogja, lewat Purwokerto. Ya, tapi kan sampai Ungaran juga. Maksudnya ada banyak jalan menuju ke Ungaran. Tapi kenapa di sini dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria? Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi Tuhan Yesus dikatakan harus. Kalau kita baca hanya sampai di sini, kita bertanya-tanya harusnya di mana? Tuhan Yesus bisa lewat jalan lain. Bahkan secara budaya zaman itu orang Yahudi tidak suka lewat Samaria. Kenapa? Bagi orang Yahudi, Samaria itu warga kelas 2. Samaria itu maaf ya, najis. Jadi kalau saya lewat areanya Samaria, kemungkinan besar saya akan bertemu dengan orang Samaria, dan itu tidak menyenangkan buat orang Yahudi. Maka dari itu Yahudi biasanya lewat jalan lain yang umum dilalui oleh orang Yahudi, tidak melewati Samaria. Tapi menarik sekali, Tuhan Yesus harus melintasi. Kenapa? Karena rupanya Tuhan Yesus punya misi. Misinya apa? Ketemu sama perempuan ini. Kalau dia nggak lewat Samaria, bayangkan, berarti dia nggak ketemu sumurnya. Nggak ketemu sumur, maka nggak ketemu dengan perempuan ini. Betul ya? Karena itu firman Tuhan bilang harus. Kenapa? Ada misi di balik ini. Ada tujuan. Kalau dia lewat jalan lain, dia nggak ketemu dan tujuannya akan hilang. Karena itu dipanggil itu berbicara tentang apa namanya, inisiatif bahasa Indonesianya. Inisiatifnya itu dari Allah. Kalau saya memanggil Anda, berarti Anda tugasnya apa? Nunggu. Betul nggak? Pernah di sini yang periksa dokter, ya periksa dokter, nomornya 517 Bu. Ya, yang biasa di Karyadi masih sudah hafal dengan angka itu ya, 517. Nah sekarang berapa suster? Sekarang nomor 5. Ya, terus apa yang harus saya lakukan? Tunggu dipanggil. Kita nggak bisa melakukan apapun ya, kita nongkrong, duduk diam, menunggu dengan sabar, betul ya? Dari angka 5 sampai 517 gitu ya. Itu real. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa protes, kita nggak bisa duluin dong, nggak bisa. Kita yang nyariin dokternya nggak bisa. Artinya bicara dipanggil, poin 1.1 adalah ini inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatif kita. Ini Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Bahkan dalam konteks perempuan Samaria, Tuhan yang harus. Ingat, Tuhan. Siapa yang mengharuskan Tuhan? Kalau mengharuskan Pak Gembala, oke. Mengharuskan Bu Majelis, oke. Tapi mengharuskan Tuhan, Tuhan kok diharuskan? Suka-suka Tuhan dong. Betul? Tapi Tuhan punya misi. Tuhan punya misi. Saya harus datang karena saya mau menyelamatkan perempuan Samaria ini. Hal yang sama ketika kita bicara perjamuan kudus. Amin. Bukan kita yang nyari Tuhan, Tuhan yang nyari kita. Bukan kita yang penean menuju sorga, tetapi sorga yang turun ke dunia. Betul? Kan begitu. Bukan orang Samaria yang Tuhan WA, woi
datang dong ke Yerusalem buat tunggu nih di pintu gerbang. Enggak, tapi Tuhan yang harus sekali lagi datang menuju ke perempuan itu. Karena itu banyak di antara yang nggak paham tentang teologi Kristen berkata, kok Tuhan harus jadi manusia? Lu ya harus. Kenapa? Saya sudah berkali-kali bilang, karena yang dosa itu manusia, yang harus dihukum itu manusia. Karena itu Tuhan Yesus datang sebagai manusia, supaya dia bisa mati sebagai manusia, karena dia menebus dosa manusia. Karena itu framing ini atau kesimpulan ini bisa memuaskan semua pihak. Beberapa hari, nggak tahu ya, kemarin atau kemarinnya lagi kita dikagetkan dengan situasi politik. Kalau yang mengikuti ada dua nama, Hasto dan Tom Lembong. Tahu apa yang terjadi dengan mereka? Ini ada anak hukum di sini, Sasa, mungkin silakan persentase. Ya, jadi anak hukum pasti paham. Jadi si Tom Lembong ini diberi bukan amnesti, apa namanya? Abolisi. Ya, sorry ya, belum sarapan. Abolisi. Jadi pengadilannya atau jalannya pengadilan dihentikan, gitu ya, dihentikan. Dan yang kedua si Hasto. Ya. Hasto ini diberi amnesti, pengampunan. Bedanya Hasto ini sudah divonis bersalah, fix Hasto bersalah, tapi kemudian diberi pengampunan oleh Prabowo. Oke, saya nggak mau masuk ke dalam politiknya, tetapi saya melihat di media sosial ada pro dan kontra. Setuju ya? Ada pro dan kontra. Kenapa? Wah, ya ini nggak adil bro. Masa sudah terbukti dia menyuap KPK, si Hasto maksudnya, kok tiba-tiba diberi pengampunan? That's it, selesai. Sedangkan kita yang maling ayam, gimana? Wah, itu yang terjadi di media sosial. Kenapa? Karena pengampunannya selesai begitu saja. Saya yakin kalau Tuhan Yesus lakukan itu, berarti dosamu diampuni titik. Tapi tidak ada yang mati di kayu salib. Ada yang tidak puas? Pasti ada. Ada yang protes? Pasti ada. Loh, berarti salah loh, harus dihukum loh. Seperti Hasto. Prabowo cuma bilang apa? Diampuni, amnesti, selesai. Pasti banyak kontroversi. Ada yang gak puas dengan hukum, ada yang menilai hukum tebang pilih dan lain sebagainya. Ada yang memframing bahwa hukum ini jadi alat politik dan lain sebagainya. Coba bayangin. Prabowo bilang begini, Hasto sekarang begini, saya yang masuk penjara, ganti dia. Saya mau tanya, ada yang berani protes? Oh ini gak adil, mananya gak adil? Saya yang masuk penjara, gantikan Hasto. Mananya yang gak adil? Oh berarti bisa kembali berpelukan dengan Bu Mega? Bisa, karena Hasto dibebaskan. Iya kan? Loh, benar gak? Kenapa Tuhan harus, sekali lagi ini kata harus yang penting, harus datang ke dunia, harus mati di kayu salib. Kok nggak kayak Tuhan sebelah aja sih? Tuhan sebelah cuma bilang, Yosua, dosamu diampuni, selesai. Enak gitu. Namanya kan Tuhan, bisa semuanya, apapun dia bisa lakukan, betul. Tetapi apakah itu memuaskan? Apakah itu keadilan? Itu pertanyaannya kan. Yesus nggak mau model, maaf ya, seperti Pak Prabowo. Oke, Prabowo memang ada undang-undangnya di Indonesia. Jadi saya nggak mau masuk ke situ. Tapi maksud saya, Yesus harus mati di kayu salib. Kenapa? Supaya nggak ada yang komplain. Termasuk si setan nggak bisa komplain. Si setan nggak bisa ngomong, dia itu
harusnya masuk neraka sama saya. Minum cengginya yang badan saya. Ya kan? Ya dia ya, nakalnya badan saya kok. Kok saya dihukum dia enggak? Betul ya? Bisa nggak setan protes begitu? Bisa banget. Tapi Tuhan akan bilang, loh ya memang dia tetap dihukum, tapi saya yang nanggung. Mau ngomong apa setan? Nggak bisa. Ya, para pendakwa kita, firman Tuhan bilang, akan dibungkam oleh kematian Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena itu keadilan. Itu keadilan. Itulah mengapa Yesus pun harus lewat Samaria, harus. Kenapa? Karena ya ini bicara dipanggil. Ini inisiatifnya adalah Tuhan. Tuhan yang datang kepada perempuan Samaria, sama halnya dengan Tuhan yang datang kepada kita di dunia ini. Tapi tadi Bu Uning bilang jangan hanya dipanggil tetapi dipilih. Ya, kalau ada yang masih ingat apa bedanya dipanggil dengan dipilih? Dipanggil itu semua orang, tapi dipilih adalah orang yang merespon panggilan. Ya, karena itu coba kita lihat Yohanes 4 ayat 19. Setelah perempuan ini ngobrol panjang lebar dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya masuk dalam satu kesimpulan. Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi mulai tumbuh percayanya bahwa Yesus bukan manusia biasa, dia nabi. Jangan bingung, oh berarti Yesus nabi doang. Ingat, Yesus itu nabi, raja, imam. Jadi kalau firman Tuhan bilang Yesus itu imam besar, yes. Yesus itu nabi, yes. Yesus itu raja, ya. Karena itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu simbol dia raja. Ya. Jadi ketika perempuan ini berkata bahwa Yesus itu nabi, saya bilang yes. Ini responnya. Responnya adalah percaya. Sama kan dengan kita. Yesus sudah mati di kayu salib. Pertanyaannya, you percaya enggak? Percaya. Kenapa percayanya? Ya pokoknya percayalah. Bapak Ibu, menarik sekali. Dari ayat 5 Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan ini sampai ayat 19. Itu 15 ayat. Ada perbincangan masalah air hidup, betul ya? Perbincangan tentang Allah dan lain sebagainya, sehingga dia sampai pada satu kesimpulan, Yesus adalah nabi. Saya selalu bilang bahwa iman kita pun harus tumbuh. Jangan seperti anak kecil yang kenapa kok percaya Yesus, ya bapak saya pendeta, ibu saya majelis, ya udahlah saya jadi orang Kristen. Kita harus mengenal lebih dalam lagi, sehingga ketika ditanya kenapa ibu percaya, saya yakin perempuan ini kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus itu nabi, dia bisa tahu saya punya 5 suami. Padahal tidak pernah ketemu. Loh bener gak? Itu kan salah satu di dalam perbincangannya gitu ya, yang menyebabkan perempuan ini percaya bahwa Yesus itu nabi. Artinya apa? Iman itu didasari dengan logika, bukan logikanya dibuang dan imannya yang kita telan mentah-mentah. Nah, kita harus logikakan apa itu iman yang kita percaya, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Jadi yang pertama, sekali lagi, dipanggil. Ini adalah inisiatifnya Allah dan bagaimana kita merespon. Perempuan Samaria merespon dengan percaya. Pertanyaannya, kita merespon dengan percaya enggak? Ya. Kita merespon dengan percaya atau tidak? Kalau kita ragu, pelajari Yesus lebih dalam. Ya. Saya nggak berkata bahwa kalau saya ngomong percaya itu sembako. Agak tunggal ya. Ya enggak. Kalau kamu belum percaya, it's okay. Enggak apa-apa, enggak masalah. Pelajari lebih lanjut. Perempuan ini kembali berdiskusi sama Tuhan sampai 15 ayat. Akhirnya dia percaya. Yang kedua, bicara merdeka. Merdeka dari apa? Gitu ya.
merdeka dari apa? Kalau kita mempelajari 17 Agustus 1945, ya kita percaya kita merdeka dari penjajahan secara fisik. Ya, ada penjajahan secara fisik pada tahun-tahun sebelumnya, dan kita memproklamasikan bahwa tahun itu, tanggal itu, sejak saat itu kita lepas dari penjajahan, walaupun secara de facto dan secara hukum ya baru tahun 1949 ketika Belanda mengakui kemerdekaan kita. Ya kan, sebelum itu ya Belanda masih menganggap kita ini jajahannya, makanya mereka kirim pasukan untuk kembali menaklukkan Indonesia. Tapi kembali ke dalam konteks ini, merdeka ini dari apa? Rupanya merdeka ini tidak hanya bicara fisik, tetapi ada merdeka yang lebih dalam. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita rupanya jadi hamba dosa. Kita jadi terikat dan tidak punya kemerdekaan karena dosa. Nah, yang jadi pertanyaan, dosa yang seperti apa? Kalau kita pelajari dari perempuan Samaria ini, kembali ke Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 menarik. Rupanya ini yang menjadi pengikat dari perempuan ini. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24 berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Rupanya perempuan ini terikat dengan satu budaya. Ya, dikatakan apa? Nenek moyang kami. Jadi rupanya banyak di antara orang Kristen mengaku sudah percaya, mengaku sudah lahir baru, tetapi masih terikat dengan budaya. Saya nggak bilang budaya itu jelek, no. Budaya itu hasil pemikiran yang luhur dari nenek moyang kita. Cuman problemnya ada beberapa budaya yang diselipin sama si jahat. Ya, nah ini yang nggak bisa kita tolerir. Ya, selama budaya itu masih sejalan dengan Alkitab, tidak masalah. Dan banyak di antara budaya kita yang seperti itu. Ya. Mas Firman sunatan, terus undang kita untuk KPK bareng. Kenapa? Mengucap syukur karena sunatnya berjalan dengan baik. Contoh. Saya mau tanya, boleh? Mas Firman sunat boleh? Ya maksudnya dulu waktu Mas Firman kecil, bukan sekarang. Ya, wah ya boleh, sunat ya boleh itu sunat boleh, kenapa tidak? Sunat ya boleh, syukuran boleh, undang KPK opo meneh boleh, ya nggak masalah. Ya. Tapi nek Mas Firman, oh nanti tolong ya Pak Pendeta, itu kan kulit katan saya kan sudah dipotong.
tolong nanti dilarung ning laut. Ya, kayak kembang 7 rupa ya toh, terus dilarung di laut sampai ngene. Ya, ngelarung tugelan iki mau. Nah ini yang ini masalah ini masalah. Pertanyaannya buat apa? Ya kan itu toh. Buat apa? Tujuannya apa? Yo ben nyiroro itu orang ngamuk. Ayah, ini ya toh. Ini yang mulai tidak bisa diterima, paham ya? Jadi budaya bukan selalu langsung wah nggak boleh, bukan. Ya. Kemarin waktu 2 minggu yang lalu ya, saya ke Jakarta ya, dengan Nia, dengan Kak Enda, karena teman saya meninggal. Kami berangkat siang dari sini, kami punya pemikiran ya sampai di Jakarta nginep dulu lah, nanti maesongnya layaknya besoknya gitu ya, Rabunya gitu ya. Ternyata di jalan saya ditelepon, saya diminta untuk pimpin ibadah penghiburan. Aduh, masalahnya kan ini oya-oyaan waktu gitu maksud saya ya kan. Saya bilang saya sih merasa terhormat, tetapi waktunya keburu nggak? Saya bilang begitu. Ah, ini Pak Sam sampai mana? Saya omong, oke, nggak apa-apa, cukup. Oke lah, ya sudah. Kami rubah jadwalnya. Oke, malam itu kita langsung ke rumah duka. Problemnya ada versi mini dari saya yang ikut serta, ya. Kan versi mini saya muka sama, ya, senyum sama, ya kan. Berarti ya nggak terima berarti. Ya, versi mini dari saya ikut. Ya, nah, banyak teman-teman yang bilang, jangan dibawa, masih kecil, jangan dibawa, begini. Saya mengerti, ini budaya juga. Budaya juga ini ya. Ya, katanya orang dibawa di sawanan. Loh, kalau ini jujur, saya pun khawatir. Tapi khawatirnya bukan karena sawanan. Karena saya tahu di rumah duga ini banyak yang meninggal, dan meninggalnya mungkin kena virus, betul nggak? Logis kan, paham ya? Sehingga saya pun khawatir. Saya tanya ke istri, bawa masker nggak? Nah, kalau Seva dikasih masker semuka. Ya sudahlah, kita berdoa saja lah ya. Bukan masalah sawanannya, tapi banyak orang yang berpikirnya apa? Sawanan, ditutke dan lain sebagainya, gitu ya. Lu itu budaya, gitu ya. Budaya. Urusan sawanan kita tolak, setuju? Urusan dipilih makhluk aneh kita tolak. Cuman kita pakai logika bahwa tempat itu tempat orang meninggal. Meninggalnya mungkin karena sakit, virus dan lain sebagainya. Dan itu kan banyak ya, nggak cuma satu tempat yang tempat teman saya meninggal, tapi ada banyak tempat. Puji Tuhan, aman-aman saja. Tapi kembali saya berbicara tentang budaya. Ya. Bahkan yang ngomong itu bukan orang yang nggak kenal Tuhan loh. Yang ngomong bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang sudah puluhan tahun mungkin lebih senior dari saya dalam melayani Tuhan. Nanti kalau sawangan, nanti kalau diikutin, nanti bikin sial dan lain sebagainya. Buat saya nggak ada hubungannya bikin sial. Yang ada hubungannya yang masuk akal adalah kesehatan. Sama halnya dengan sunat. Kita nggak punya pemikiran sunat itu menyelamatkan, kagak. Nggak ada. Dan terus untuk apa? Kesehatan. Supaya nggak kecepit resleting. Amin. Amin. Alfian mengaminkan pengalaman. Ya, sehingga udahlah dipotong aja, lebih sehat, lebih bersih, selesai gitu kan. Nah, maksud saya begini, banyak di antara kita, oke lah, Anda mungkin tidak terikat dengan pornografi, Anda nggak terikat dengan judi online, tapi ada banyak hal yang masih mengikat kita dalam konteks budaya. Dan ini yang sulit loh untuk lepas. Karena sejak kecil begitu. Istri saya aja hamil waktu itu suruh bawa gunting lah, jarum lah, agak sekalian buka
jahitan, selesai tuh. Ya, jarum, benang, ya gunting, buka wae tailor, selesai. Ya, tapi kembali lagi, masuk akal enggak? Betul nggak? Kalau nggak masuk akal, ngapain gitu? Ya, untuk apa? Bawa gunting, bawa jarum, untuk apa? Lebih baik bawa duit. Setuju? Ibu-ibu hamil, enak bawa gunting apa bawa duit 20 juta? Mata. Loh, logis lah kalau suami pergi pengen jajan, logis dong. Itu, lah nek gunting ngomong. Enggak nalar gitu ya. Tapi itu budaya. Dan kadang-kadang itu disampaikan berulang sampai kita juga iya, kita menghormati, tapi jujur ya kita nggak lakukan. Kenapa? Dan itu budaya. Banyak di antara kita masih berpikir seperti itu. Dan budaya itu budaya yang maaf hubungan erat dengan kebodohan. Ya kan? Kayaknya nggak masuk akal. Hamil sama gunting. Memang ada beberapa budaya yang maaf ya, saya bilang guna gantung mungkin ya. Itu masuk pada zaman itu. Contoh, nyapu nggak boleh malam. Kalau konteksnya itu 100 tahun yang lalu, betul. Kenapa? Peteng, ya? Nyapu peteng orang entok, ya? Paknya cuma sentir, ya orang entok, ya bener nyapu itu pagi siang, ya selama matahari masih ada. Tapi kalau budaya itu ditelan mentah-mentah saat ini, ya itu namanya kebodohan. Budayanya tidak bodoh. Ketika itu disampaikan nggak bodoh, karena konteksnya 100 tahun ya lalu itu cerdas. Cuman kalau itu dibawa sampai hari ini, wis ono neon ceklek, murung kabeh ketok, ya itu sudah nggak relevan. Saya lagi bukan budayanya yang bodoh, citanya yang bodoh. Budaya zaman dulu dibawa sampai sekarang. Ada lagi, kalau habis meninggal nggak boleh pakai baju, saudaranya meninggal nggak boleh pakai baju merah. Ada itu, ya. Jadi kalau ada saudara yang meninggal selama setahun ke depan, setahun ke depan nggak boleh pakai baju merah, karena merah itu melambangkan sukacita. Ya, maka dari itu harus pakai baju yang nggak merah, gitu ya. Ya selama ada baju stok lain ya monggo ya. Ini orang abang piye. Ya, ini kan budaya. Loh, yang penting itu bukan masalah bajunya toh, hatinya toh, betul? Ya, hatinya yang penting, bukan bajunya. Ya memang itu tercermin dari baju. Saya lihat di sini bajunya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pasti hatinya suka cinta. Amin. Amin. Kok gereja kok sedih, ya kan? Oh, pasti suka cinta. Ya kan? Maka dari itu tercermin dari bajunya, setuju saya. Tetapi kalau itu dipaksakan dengan any cost, waduh nggak masuk akal. Ya. Dan rupanya perempuan ini juga sama. Perempuan ini terikat dengan budaya. Nenek moyang kami menyembah yang ini, kamu menyembah yang sana. Sing bener sing endi? Betul ya? Ini bicara apa? Dia terikat dengan budaya. Dia terikat dengan kebodohan. Kenapa? Dia ngertinya Allah itu cuma di gunung. Nah, itu kan kebodohan. Betul? Allah ada di mana? Nah, kalau Allah cuma ada di gunung, ya maaf, itu bukan Allah. Ya kan? Lutung kasarung, nah itu ya, cuma ada di gunung ya. Ya, cuma ada di gunung ketrek, itu cuma ada di gunung ya. Ya cuma kalau Allah kok cuma ada di gunung, ya repot. Betul? Tapi sekali lagi, perempuan ini terikat dengan budaya yang akhirnya membawa dia kepada kebodohan. Ayo, mungkin kita udah nggak lagi berbuat hal-hal yang tanda kutip berdosa gitu ya. Kita sudah hidup benar, jalan dengan mantap, tapi terkadang kita terganjal dengan ini. Ya, terganjal dengan ini. Ya. Saya pernah makan ikan, saya nggak tahu nih. Saya pernah makan ikan utuh gitu ya. Habis satu sisi habis, apa yang saya lakukan?
tak balik. Temanku ngomong, jangan dibalik. Kalau makan ikan di Bali itu nanti menghilangkan hoki. I don't know. Ada yang punya budaya seperti itu. Aku bingung. Harus makannya piye? Refleks tak jawab ngono ya. Harus makannya kayak gini ini. Wangel men to ya. Ya kare diwalik ya selesai. Tapi sekali lagi, kamu orang Kristen. Dia udah ikut Tuhan lama, hidupnya benar. Tapi masih terikat dengan hal-hal yang maaf ya, budaya yang membodohi gitu loh. Ayo kita wake up, ya kita bangun. Ya, kalau budaya-budaya nggak masuk akal, nggak usah lah. Ya, apalagi kalian itu kan kayaknya udah banyak yang saya lihat generasi Z ya, harusnya lebih kritis ya. Kenapa sih harus begini? Kenapa harus begitu? Harus kritis ya. Jadi kenapa? Dari mana kita dimerdekakan dari perbudakan? Ini tidak hanya sekedar dosa, tetapi juga perbudakan budaya, kebodohan, itu juga perbudakan. Ya, maka dari itu, maaf ya, ada statement berkata orang bodoh akan sulit keluar dari kebodohannya. Kenapa? Karena orang bodoh merasa paling pintar. Ya, saya pernah saya baca dari buku psikologi katanya orang bodoh itu salah satunya apa? Cepat mengomentar. Jadi orang ngomong belum selesai sudah komentar. Ya. Jadi pada suatu hari itu saya lewat depan gereja terus belok kanan terus ada oh ya memang itu di atas itu macet itu orang. Urban ngomong gitu. Ya, kedua apa? Tidak pernah mendengar. Ya, maksudnya memahami dulu baru komen. Pokoknya orang bodoh itu ya pokoknya komen sih urusan belakangan, ya toh? Komen dulu. Sedihnya netizen Indonesia peringkat yang cukup banyak yang seperti itu, ya toh? Gak ngerti konteks, gak ngerti ceritanya apa, di komen duluan, ya. Maka dari itu, ayo kita biasakan untuk mulai cerdas, gitu. Kalau komen ya mikir dulu, dipahami dulu, baru merespon. Yang ketiga, dipanggil sudah, merdeka dari apa sudah. Yang ketiga, untuk apa Tuhan memerdekakan kita? Galatia 5 ayat 13 berkata bahwa melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi Tuhan memerdekakan kita untuk kita bisa melayani seorang akan yang lain oleh kasih, bukan dalam kasih, tetapi oleh kasih. Karena itu melayani Tuhan dengan melayani orang lain, ya kan? Kita melayani Tuhan dengan cara melayani orang lain itu oleh kasih. Apa maksudnya oleh kasih? Yang mendorong itu kasih, ya kan? Yang mendorong itu cinta. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks perempuan Samaria, mari kita baca di Yohanes 4 ayat 28, 30, lalu lompat 39, 42. Ayat 28 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi ketika
Perempuan Samaria ini dibebaskan, dimerdekakan. Dia diberikan pengetahuan baru. Kemudian dia lari ke kota dan dia menyampaikan itu semua kepada orang-orang kota. Dan orang-orang kota datang kepada Yesus mau membuktikan omongannya perempuan Samaria ini. Ini yang saya bilang, melayani oleh kasih. Bukan melayani dengan kasih, tetapi melayani oleh kasih. Kita mau melayani karena kita didorong oleh kasih. Kenapa perempuan Samaria ini pulang ke kotanya dan omong ini semua kepada orang-orang di sana? Karena ayat sebelumnya berkata bahwa kami menunggu Mesias. Berarti yang menunggu Mesias itu bukan cuma perempuan Samaria ini. Satu kota itu menunggu Mesias. Ya kan? Satu kota itu menunggu Mesias. Ketika dia menemukan Mesias, dia terdorong oleh kasih. Bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Mereka juga masih nunggu. Mereka masih menunggu. Lah kalau dia cuma oke, saya ketemu dengan Mesias, that's it, selesai. Ya udah. Tapi karena dia menilai, bagaimana dengan tetanggaku yang suka ngomongin gue? Lu kan tetangganya ngomongin dia kan? Gimana tetanggaku yang suka gosip tentang aku? Dia juga sedang nunggu Mesias. Karena itu dia pulang ke kotanya dan bilang, ada Mesias, saya sudah ketemu dengan dia. Makanya orang-orang kota langsung semangat. Karena mereka juga menunggu Mesias. Paham ya? Jadi gerakan melayani itu karena kasih. Alasannya bukan karena Tuhan bilang gini, kalau setiap orang yang kamu bawa kepadaku, kamu tak kasih $10. Ya, kalau Pak Budi boleh lah. Ya, Om Yoyo, kalau Om Yoyo bawa pelanggan ke sini 10% buat Om Yoyo. Boleh lah ya, itu namanya bisnis, betul ya Bud ya? Gak apa-apa, ya namanya bisnis begitu ya toh. Kalau Om Yoyo bisa jual 1 lusin nanti tak kasih bonus ya toh. Ya, 1 lusin tak bonus 2 kaos gratis. Wah, ini gak masalah, itu bisnis ya. Sehingga saya bergerak menawarkan kaos demi dapat kaos ya, dapat bonus dari Budi kan gitu ya. Tapi bukan itu yang menggerakkan wanita ini. Dia tahu bahwa teman-temannya, tetangganya, saudaranya di kota sama-sama sedang menunggu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menemukan keselamatan? Yes. Pertanyaan berikutnya, sebelahmu, tetanggamu, kakakmu, adikmu menunggu keselamatannya. Oh, dia sudah dapat keselamatan. Ya sudah. Tapi begitu Anda ngomong dengan orang yang memang sedang menunggu keselamatan, dia akan melompat ke girangan. Betul? Jadi kasih cerita. Oh, salah ceritanya Pak Isra deh kayaknya. Pak Isra Soru, dia sempat cerita begini. Ada sepasang teman dekat, ya, itu satu kantor, satu Kristen percaya Tuhan, lahir baru, yang satu bukan. Tapi demi menjaga, ya sudahlah, ya kamu pokoknya kita berteman, ngopi bareng, jalan bareng. Tapi ya, you punya percaya sendiri, I punya percaya sendiri. Kita kerja bareng, satu kantor, satu ruangan. Sampai suatu kali temannya marah sama dia. Dia bilang, kamu tega banget ya. Ini temannya yang non Kristen. Kamu tega banget ya sama saya. Apa saya salah apa? Kok tiba-tiba marah-marah hari Senin? Hari Sabtu kemarin saya ikut KKR, diajak teman saya. Dan ketika saya di KKR itu, saya tahu bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Kan kamu Kristen, kamu gak pernah ngomong tentang ini kepada saya. Kamu gak sayang sama saya. Kita best friend loh. Kalau saya mati sebelum saya kenal Yesus, bukankah saya akan binasa?
Saya kira kamu teman, ternyata kamu tidak punya kasih untuk saya. Betul ya? Masalah dia terima atau tidak itu urusan Tuhan. Tetapi apakah kita sudah sampaikan? Apakah kita sudah memberitakan? Dan sekali lagi, dorongannya bukan MLM. Oh, karena kalau kita bawa jiwa, haleluya, maka di surga nanti kita akan dapat mahkota. Selesai dipikir ini, betul? Semua gua mahkota, nganggo gedang, skarpe itu. Ya, kadang-kadang saya jengkel itu. Loh, saya itu udah masuk surga, puji Tuhan. Itu justru rasa nganggo mahkota-mahkotanan ya ora apa-apa ya. Saking jengkelnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu demi mahkota tadi. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita punya kasih. Gitu. Ayo kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasih. Ya. Coba bayangkan kalau nanti saya dengan Iren di surga, Seva nggak katut, sedih kan? Ya, jujur saja, lu itu bicara kasih kan? Nah kalau saya sih ya nggak komplit lah, nggak ada Seva yang nggak komplit, betul ya? Nggak ada Mas Firman di surga gimana? Berarti jujur banget. Saya yakin gak ada Mas Firman di surga juga gak bisa ketawa begitu ya. Ya, lu betul gak? Lu itu yang mengikat kita. Jangan sampai salah satu di antara kita lolos. Jangan sampai salah satu di antara kita dimakan sama si jahat. Ayo kita bergandeng tangan, saling melayani. Bukan demi sesuatu yang fana, tetapi karena kita punya kasih kepada sesama kita. Itulah mengapa kita dipanggil untuk merdeka. Amin.